Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selni Mekasari SPD, mahasiswi PPG Daljab tahun 2022, kategori 1, gelombang 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video best practice dari kegiatan praktik pembelajaran yang telah saya lakukan di SMP Muhammadiyah 01 Melak. Best practice ini menerapkan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak terkait dengan pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pelajaran bahasa Inggris. Di mana kegiatan pembelajaran ini adalah kegiatan PPL 1 saya yang menggunakan metode problem based learning pada materi descriptive text for describing people serta menggunakan media flashcard sebagai alat bantu. Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. 'Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. 'Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. It's hard to tell the truth when you lie to yourself. Always give. SMP Muhammadiyah 01 Melak adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang sekolah menengah pertama di Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. SMP ini adalah salah satu amal usaha Muhammadiyah dan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMP Muhammadiyah terletak di kawasan Kompleks Muhammadiyah Center, Jalan HM Yusuf, RT 4, Kelurahan Melak Ulu. SMP ini berada di satu lingkungan dengan gedung sekolah dasar dan SMA Muhammadiyah. Karena mempunyai kawasan yang luas, di dalam lingkungan tersebut sudah terdapat lapangan, masjid, serta halaman parkir yang luas. Di mana daerah ini berada di dalam gang yang agak jauh dari jalan raya. Hal ini membuat suasana proses belajar mengajar menjadi kondusif. Motivasi belajar peserta didik yang masih rendah, kurangnya penguasaan dalam kosakata bahasa Inggris sehingga membuat peserta didik tidak percaya diri, guru yang belum memaksimalkan pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik kelas, pelajaran di kelas yang belum berbasis HOTS. Beberapa masalah inilah yang melatar belakangi kegiatan best practice ini. Ada beberapa alasan mengapa praktik ini penting untuk dibagikan. Karena menurut penulis, kemungkinan besar ada banyak guru di luar sana yang mengalami hal yang sama. Sehingga praktik ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar, serta dapat memperbaiki hasil belajar peserta didik. Juga semoga dapat menjadi inspirasi bagi rekan guru lainnya. Sebagai seorang guru, tentunya kita mempunyai peran dan tanggung jawab. Selain sebagai fasilitator di kelas, guru juga bertanggung jawab untuk membuat peserta didik merasa nyaman dan tidak terintimidasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan itu adalah menjadi strategi guru agar dapat mencapai hasil belajar yang maksimal dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif. Tentunya terdapat beberapa tantangan dalam kegiatan best practice ini. Masih adanya mindset dalam peserta didik bahwa bahasa Inggris itu sulit, jadi itulah mereka kurang termotivasi dalam belajar. Itu juga yang mempengaruhi mereka merasa takut salah dalam menyebutkan kata berbahasa Inggris. Tapi hal itu juga dipengaruhi oleh faktor dari guru dalam memilih medianya kurang tepat. Lalu kurangnya kesadaran guru dalam meningkatkan keahlian mengajarnya dan mencari metode pembelajaran yang tepat.
juga belum maksimalnya dalam pemanfaatan TPEK dalam proses belajar mengajar. Selain itu, ada pula tantangan secara personal yang saya hadapi. Sekitar beberapa tahun, saya tidak mengajarkan pelajaran bahasa Inggris di unit kerja saya, dikarenakan adanya sedikit perubahan pada kurikulum, bahwa pelajaran bahasa Inggris menjadi muatan lokal di sekolah dasar. Itulah yang membuat saya untuk mencari sekolah lain untuk bisa mengadakan kegiatan best practice ini. Maka tantangan inilah yang membuat saya kembali belajar tentang pembelajaran bahasa Inggris, juga berdiskusi dengan beberapa rekan guru bahasa Inggris, rekan sejawat tentang latar belakang masalah yang saya tahu berdasarkan pengalaman dulu. Dan ternyata hal itu juga terjadi pada mereka, sehingga saya membutuhkan waktu ekstra untuk menyiapkan segala hal. Adapun pihak-pihak yang terlibat seperti guru bahasa Inggris, peserta didik kelas 7 dan kepala sekolah dari SMP Muhammadiyah 01 Melak, serta rekan sejawat, lalu Pak dosen, guru pamong, serta teman-teman PPG yang telah banyak membantu dalam lancarnya kegiatan ini. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. 1. Meningkatkan kreativitas guru dalam menyediakan bahan ajar, media, serta LKPD yang menarik melalui aplikasi Canva. Untuk proses pembelajaran juga membiasakan untuk menggunakan perangkat IT seperti laptop dan proyektor. Menyediakan media ajar yang menarik berupa flashcard seperti gambar-gambar kosakata adjektif yang disesuaikan dengan materi ajar dan dikolaborasikan dengan media berbasis TPEK dalam PPT dan Canva. 3. Pemilihan model pembelajaran yang tepat. Guru memilih model pembelajaran problem-based learning yang sesuai dengan hasil kajian literaturnya, bahwa model pembelajaran ini dapat memberikan pengaruh positif kepada peserta didik, yaitu mampu meningkatkan minat dan motivasi mereka dalam belajar, lalu meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah, mampu membuat peserta didik untuk berpikir kritis dan aktif dalam bekerja sama dalam kelompoknya, serta meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, memberikan motivasi kepada peserta didik dengan menyampaikan manfaat pembelajaran di kehidupan sehari-hari dan juga tentang pentingnya belajar bahasa Inggris untuk masa depan mereka. Meningkatkan writing skill, speaking skill, serta melatih self-improvement peserta didik dengan mengarahkan mereka secara aktif dalam berdiskusi, juga membuat kalimat deskriptif secara berkelompok dan mempresentasikannya di depan kelas. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan hasilnya efektif. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan media ajar yang berupa flashcard dapat membantu pemahaman peserta didik. Peserta didik juga terlihat antusias dan aktif dalam menjawab beberapa pertanyaan lisan terkait flashcard tersebut, dan aktif dalam berdiskusi juga bertanya kepada guru. Pemilihan model pembelajaran problem-based learning dapat membantu peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran, yaitu menemukan masalah sendiri dan menganalisisnya sendiri. Respon dari peserta didik. Peserta didik terlihat senang, antusias, dan memberikan komentar di akhir pembelajaran bahwa pembelajaran hari ini itu sangat menarik dan menyenangkan. Peserta didik tidak sabar untuk pembelajaran selanjutnya. Keterampilan yang dicapai pada kegiatan ini, peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaborasi, dan meningkatkan self-confidence mereka. Dari serangkaian kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir, keterampilan inilah yang akan dapat dicapai oleh peserta didik. Mereka berpikir kritis karena harus menyelesaikan masalah yang mereka temui. Mereka juga kreatif karena harus membuat beberapa kalimat adjektif dari hasil analisis mereka. Mereka juga berkomunikasi dengan teman sekelompoknya, berbagi pendapat, menyatakan pendapat, juga bertanya kepada guru. Dan kolaborasi inilah yang terjadi pada dalam kelompok mereka. Terus juga mereka meningkatkan self-confidence mereka dengan mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Refleksi bagi guru untuk kedepannya. Agar hasil belajar peserta didik semakin meningkat pada pelajaran bahasa Inggris,
Maka pada pembelajaran selanjutnya, guru harus menerapkan pembelajaran inovatif yang lainnya, seperti penentuan model pembelajaran serta medianya, agar peserta didik semakin termotivasi dan minat belajar di pelajaran bahasa Inggrisnya meningkat dan kemampuan guru dalam mengajar serta menyiapkan perangkat untuk proses pembelajaran juga meningkat. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Can you lead your friends to pray together? Check your under table. Maybe there is grass. Something maybe. No, I don't have. Please? I have. Okay, if you have, please. Because apa nak? Kebersihan adalah bagian dari iman. Okay, I will check your attendance class. If I say your name, raise your hand ya. Okay. Kansa Sekia. Yes. Okay. Aisyah Nur Ramadhani. Yes. Thank you. Now, English is very important to your future, ya kan? Bahasa Inggris itu penting banget karena itu adalah salah satu bahasa internasional. Jadi seandainya kalian mau study ke luar negeri gitu kan, bahasa Inggris apa? Ya, traveling. Apalagi mau scholarship, beasiswa, itu kan pasti butuh yang namanya bahasa Inggris, ya kan? Setuju kan nih? Agree with me or not? Yes. Yeah. Okay. I have a question for you. What you thinking about your family? Maybe your dad, your mom, sister, brother. What you thinking about that? My brother is so cute. Good. Your brother is So cute. so cute. My father is so handsome. You know, I have a flashcard. You can follow me after I said. Pointed nose. Pointed nose. Ball. Ball. What is ball? Botak. Botak. Ball. Underneath? Maybe your uncle, your dad. Yes. Your dad. Yeah. Divided this card. You can read. Let's see what you got. The card. What you got? Lovely. Nyari-nyari. Kind. Yang lain ikutin. Kind. Kind. What is the meaning kind, Desiva? Apa? Ada yang bisa? Hah? Baik. Thank you. Our topic today is descriptive text. Descriptive text adalah a text which tells about what the things are present in life. Jadi adalah sebuah teks yang membicarakan atau yang memberitahu kita tentang benda itu seperti apa, sesuatu itu kelihatannya seperti apa. Itu maksudnya the definition about descriptive text. Tujuannya apa sih? The purpose. The purpose is to describe a particular person, place, and thing. Jadi maksudnya untuk menggambarkan part-part atau ciri-ciri dari orang, seseorang, ya kan? Dari seseorang, dari tempat, benda, hewan, good, animal, plant, tanaman, ya kan? Tapi hari ini, today I just want focus about person. Yes, I just want to focus about the person. That's
for people. Orang. Understand? The flashcard, apa yang kalian pakai atau apa yang kalian pegang itu adalah disebut dengan adjective. Berarti ini adalah kayak hard, beautiful, cute, apalagi tadi? Kita bisa menggambarkan seseorang dari physical appearance-nya. Nih, physical appearance-nya. Jadi, physical appearance, we can see that at the first meeting. Personality character. Personality character ini ya menunjukkan what? It's okay. What? Sifat. Always two sentences. Nah, it is example in sentences. We can use two formula. Kita bisa menggunakan dua formula ini. She or he. Who know what is the meaning she or he? Dia. Yes, cewek atau cowok tapi dia. Apakah she or he bisa kita ganti nama? Bisa. Disebut dengan apa dalam bahasa Inggrisnya? Subject. Kalau di sini menjadi kata ganti orang disebut dengan pronoun. Pronoun. Kita pakai he or she. Kenapa sih gue pakai she or he? Kenapa? Because we want to describe someone. Karena kita mau menggambarkan atau mendeskripsikan orang lain. Dalam yang pertama, she or he is adjective. Jadi kalau kita ingin menggunakan is, temennya adalah adjective. Contohnya ada di bawah. Bisa kalian lihat di bahan ajar yang sudah ibu bagikan. Ya, kalau dia bacakan yang nomor 1 ada di buku kamu. She is kind. She is kind. Apa artinya? Siapa yang bisa? Dia baik. Dia baik. Oke, saya pahami ya. You can understand about the first way. She or he is adjective. Nah, ada has. Nah, ini has ini adalah temannya has. Artinya sama. Punya, memiliki. Betul, good job. Jadi has atau have adalah mempunyai. Berarti yang ada di badan. Jungkook BTS has tall body and pointed nose. Jungkook BTS punya tubuh yang tinggi dan hidung yang anggun. Nah, jadi itu adalah kepunyaan yang dia punya, ya kan? Let's identify. Ada dua nih. Coba tunjuk satu orang untuk mengartikan. Nur Hanifah. Coba kalian lihat ini. Sani memiliki badan yang pendek dan gemuk. Oke, sekarang kamu yang pakai jaket, coba yang mana? Apakah ini memakai adjektif atau noun phrase? Noun phrase, oke. Betul nggak ya? Yang ini misalnya disebut apa tadi? Kata ganti orang. Disebut apa tadi? Dibilang. Apa? Pronoun. Betul nggak ya? Oke. Now, I want you to make a sentence about the physical appearance dari Faiza. Silakan, raise your hand for the first. Faiza has a body smile. Very good job. Okay, bagi kelompok. I have this paper. Ibu bilang ini adalah analisa. Satu jangan dibuka dulu ya, bisa satu. Jangan lazy. Jangan lazy. Oke, welcome. Look your friend. Kalau misalnya kalian dapat sama dengan mereka, kalian berarti satu kelompok. Oke? Oke. Sini dong. Siapa yang sama kayak dia? Silahkan datengin. Silahkan. Yang penting sekelas ini aja. Oke? Understand? Yes. Second activity, make descriptive sentence
Fajar is me. He has flat nose and he so diligent. For Hansa, she has tall body and she is kind. 5. Isma, she has pointed nose and she is funny. Okay, thank you. Give applause for your friend. Okay, finally kita akan sampai di akhir pembelajaran. I will send you the evaluation test on our group at WhatsApp. Ya, ibu akan kirim ya. Evaluation test. Kalian bisa isi dan submit ke sini. Oke? Nanti adalah Google Form. Oke ya. What we got today or what we study today. Now, apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? I have a conclusion. What? How to describe people. How to describe people. Apa aja yang kalian pelajari dalam mendescribekan people? Ada apa aja di dalam? What? Physical? General appearance and then? Physical? Personality, character, and then how to make the sentences. Bagaimana cara membuat kalimatnya. Oke? And then kesimpulan hari ini adalah I hope you guys can describe people, ya. And you know guys, next week. Nah, next week we will meet again with the same topic, but akan ada project. Okay, coba can you lead your friend to pray together before we end the study? Marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. See you next week, guys. Bye. Next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Perkenalkan, saya Aira. Saya siswi kelas 7 dari SMP Muhammadiyah 01 Malang. Saya ingin menyampaikan sedikit kesan saya saat belajar bersama Miss Helmi. Miss Helmi mengajar dengan seru, menyenangkan, dan membuat saya tidak bosan. Lalu materi yang disampaikan adalah tentang describing people. Miss Helmi menggunakan kartu bergambar, juga contoh-contoh gambar dari tokoh publik yang saya kenal, seperti Pak Jokowi, Pak Nadiem, artis Korea, dan artis Indonesia, membuat saya lebih cepat paham tentang materi ini. Tugas yang diberikan juga seru karena kami disuruh secara berkelompok untuk menganalisis teman sekelompok kami, cari tahu tentang ciri-cirinya, dan menuliskannya ke dalam kalimat deskriptif bahasa Inggris. Itu saja dari saya. Saya harap Miss Helmi juga senang saat mengajar kami. Semoga Miss Helmi sukses selalu dan lulus PPG dengan baik dan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Saya Ahmad Afiq Aiman. Saya siswa dari kelas 7 SMP Muhammadiyah kelas 1 Melak. Di sini saya akan menyampaikan kesan yang saya rasakan setelah mengikuti pembelajaran dengan Miss Helmi. Menurut saya, Miss Helmi menjelaskan materinya dengan gaya baru, mudah dipahami dan menyenangkan, sehingga kelas menjadi terasa seru. Miss Helmi juga menjelaskan materi describing people dengan menggunakan kartu bergambar, sehingga saya menjadi lebih mudah memahami materi yang diberikan. Terima kasih Miss Helmi telah mengajar di kelas kami dengan menyenangkan. Semoga Miss Helmi sukses selalu dan lulus PPG dengan baik dan lancar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina MPD. Saat ini saya dipercaya menjadi Ketua MGMP untuk mata pelajaran Bahasa Inggris tingkat SMP di Kabupaten Kutai Barat. Saya juga adalah rekan sejawat Ibu Helmi dalam kegiatan kerjasama di antara Tanoto Foundation dan juga di Kabupaten Kutai Barat yang disebut dengan Pintar Penggerak.
Disinilah kami bertemu dan sering melakukan sharing mengenai pembelajaran, terutama pembelajaran bahasa Inggris di tingkat SMP. Dari sharing tersebut, Bu Selni kemudian menceritakan concern atau kekhawatiran beliau karena beliau ini cukup lama tidak mengajar di SMP, namun kemudian karena kondisi untuk PPL di kegiatan PPG ini adalah harus mengajar di tingkat SMP, maka kami berdua sering melakukan semacam discussion session yang cukup intens untuk mencari apa sih akar permasalahan dari pembelajaran di kelas agar bisa Ibu Selni nantinya membuat RPP atau kegiatan pembelajaran yang bisa memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian juga bisa membantu Ibu Selni untuk mempersiapkan pembelajaran di SMP yang memang sudah cukup lama tidak dilakukan. Dari persiapan tersebut, mencari akar masalah, kemudian mencari solusi dari permasalahan pembelajaran tersebut, saya dapat melihat bahwa Ibu Selni kemudian menemukan atau menggunakan sebuah teknik pembelajaran atau pendekatan pembelajaran yang disebut problem based learning. Saya melihat bahwa problem based learning yang dipakai oleh Ibu Selni itu benar-benar dapat benar memecahkan permasalahan di kelas, yaitu siswa yang kurang aktif, siswa yang mungkin kurang berpikir sistematis, itu dapat tercover permasalahannya lewat problem based learning ini. Karena memang tujuan utamanya problem based learning ini adalah mendorong siswa kita untuk berpikir secara sistematis, aktif, kemudian kegiatan-kegiatannya, kegiatan pembelajarannya itu juga bentuknya interaktif. Saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran yang Ibu Selni berikan dapat menjadi inspirasi untuk saya dan juga teman-teman guru-guru bahasa Inggris yang lainnya untuk merancang pembelajaran dengan menggunakan problem based learning. Bu Selni, selamat karena telah berhasil mencapai ke tahap ini. Semoga kita bisa semakin sering melakukan sharing session, terutama dalam organisasi kita ya Bu, MGMP nantinya. Demikian yang ingin saya sampaikan mengenai apa yang telah dilakukan Ibu Selni mengenai praktek pembelajarannya. One more time, congratulations, you have reached this so far. Okay, so you've done amazing and congratulations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Melang, Bapak Idris SPD. Alhamdulillah atas kedatangan Ibu Selni dari PPL pertama, beliau menggunakan metode problem based learning dan menggunakan media kartu bergambar. Ini sangat bagus sekali, sehingga peserta didik sangat antusias dan bisa melihat dari gambar, anak-anak bisa mendeskripsikan sendiri, sehingga anak-anak sangat aktif di dalam kelas dan antusias untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Mudah-mudahan Ibu Selni lulus dari PPG dan mudah-mudahan meraih sukses. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nurhayati, wali kelas dari Ananda Fazza Ahmad Syaida, kelas 7 di SMP Muhammadiyah. Di sini saya akan memberikan sedikit komentar ya tentang pembelajaran oleh Mrs. Selni, di mana alhamdulillah sangat interaktif. Tadi saya lihat pembelajarannya, pembukaannya sudah bagus, kemudian improvisasinya juga dapat gitu ya, sehingga anak-anak bisa connect gitu ya dengan pembelajaran tersebut, dan insya Allah mudah dipahami. Termasuk anak saya itu sebenarnya itu agak pemalu, ternyata berani tampil ke depan, saya lihat tadi itu ya. Alhamdulillah. Mungkin
bisa menjadi gambaran baik untuk sebuah pembelajaran ke anak-anak gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Ya. Untuk Mrs. Selni, mudah-mudahan sukses kedepannya dan diberi kelancaran dalam menempuh PPG-nya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.